Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi dimanapun kalian berada, khususnya siswa-siswi kelas 8. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Oke, jumpa lagi dengan Pak Sis dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Kemarin video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem koordinat kartesius. Sekarang kita akan membahas tentang ini, menggambar. Judulnya ini ya. Menggambar garis pada bidang koordinat. Contohnya maksudnya adalah pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, kita akan menggambar garis lurus melalui dua buah titik. Jadi namanya garis itu berarti bisa dibuat sebuah garis minimal ada dua titik. Minimal ada dua buah titik. Yang itu kalau kedua buah titik itu kita hubungkan akan membentuk sebuah garis. Ini menggambar grafik garis lurus melalui dua buah titik. Caranya, ini perhatikan caranya. Meletakkan masing-masing koordinat titik tersebut dalam bidang kartesius. Jadi dua buah titik itu digambar dulu dalam koordinat kartesius. Dua buah titik itu kalau sudah kalian gambar pada koordinat kartesius, kemudian dua buah titik itu dihubungkan. Nah ini, dan menghubungkan dengan sebuah garis. Cara mudahnya kedua buah garis itu dihubungkan. Nah kemudian boleh kalian diperpanjang garis itu yang melalui dua buah titik tersebut. Contohnya garis J melalui titik. Nah ini titiknya negatif 3,4 dan 5, negatif 7. Pertanyaannya, gambarlah grafiknya. Coba kita gambar grafiknya. Caranya sama dengan cara, yaitu yang pertama kita tentukan dulu titiknya. Titiknya berapa? Yaitu negatif 3,4. Mana negatif 3,4? Berarti negatif 3 sebagai X, 4 sebagai Y. Mana ini? Ini negatif 3. Ini negatif 3. Negatif 3. Ini ya. Ini negatif 3. Terus 4. Ini 4. Ini ke sana, ini 4 ke sini. Nah, berarti ini titik yang pertama, negatif 3,4. Kemudian 5, negatif 7. 5 sebagai X, ini 5. Tuh, negatif 7 berarti Y-nya negatif 7. Nah, yang bawah ini negatif 7. Kemudian kita hubungkan. Ini A ketemu di sini. Nah, ini adalah titik negatif 5, negatif 7.
Yang atas ini negatif 3,4. Kalau sudah, sekarang kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kedua titik tadi, yaitu dari negatif 3,4 yang atas ini dengan 5, negatif 7. Kita tarik garis, set gitu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita perpanjang sana lurus. Nah, kita perpanjang atas sana, ini juga ke bawah sana. Nah, ini adalah garis yang melalui dua buah titik. Kemudian kita akan yang kedua atau B, menggambar garis sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Misalkan ini contoh. Tentukan ya, garis CD melalui titik ini ya 3,5. Dan D adalah negatif 5,5. Berarti C-nya 3,5, D-nya negatif 5,5. Kita gambar semacam ini. C 3,5. Oh, ini 3, atas ini 5. 3,5 ini C. D negatif 5,5, ini negatif 5,5. Kemudian kita tarik garis, set, gitu. Berarti ini adalah garis CD. CD ini sejajar dengan sumbu X, sejajar. Namanya sejajar itu berarti tidak pernah berpotongan. Meskipun ini diperpanjang terus ke kanan, garis CD, kemudian X diperpanjang terus ke kanan sana, mereka kedua garis itu tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Oke. Berikutnya yang C. Ini garis ya, garis yang sejajar sumbu Y. Misalkan garis J melalui titik negatif 3,0 dan negatif 3,4. Kita gambar. Kita gambar negatif 3,0 di mana? Oh, ini negatif 3 sebagai X, 0 sebagai Z, berarti ini X, negatif 3 di sini. Nah, ini adalah negatif 3,0. Nah, 0 itu di sini. Berarti ini adalah dibaca negatif 3,0. Sekarang titik berikutnya adalah negatif 3,4. Di mana? Oh, negatif 3 sebagai X, 4 sebagai Y. Berarti ini negatif 3 X, Y-nya 4. Berarti positif atau negatif ini? Positif, berarti ke atas, Y ke atas. 4 di sini. Berarti kita hubungkan titiknya ketemu di sini. Ada dua titik, yang atas ini negatif 3,4, yang bawah ini adalah negatif 3,0. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis dari kedua buah titik, terus diperpanjang. Nah, berarti titik ini, garis yang melalui titik negatif 3,0 dan negatif 3,4 itu sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Nah, cara mudahnya untuk membedakan garis yang sejajar sumbu X ataupun sumbu Y berarti begini. Jika sejajar sumbu X, maka koordinat Y-nya itu sama. Tetapi kalau sejajar sumbu Y, berarti koordinat sumbu X-nya yang sama. Contoh ini, kita lihat contohnya. Misalkan ini garis ini ya, garis yang melalui negatif 3,0 dan negatif 3,4. Ini garis J ini sejajar dengan sumbu Y.
Itu berarti sumbu X-nya ini negatif 3. Ini juga negatif 3. Sama-sama negatif 3. Berarti artinya garis ini mesti sejajar sumbu Y. Sebaliknya, yang sejajar sumbu X berarti sumbu Y-nya yang sama. Contohnya ini 3,5 dan negatif 5,5. Y-nya sama. Y-nya sama berarti Y-nya berapa? Ini 5, ini juga 5. Kalau demikian berarti garis ini mesti sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X berarti sumbu Y-nya sama. Sejajar sumbu Y berarti sumbu X-nya yang sama. Nah, itu caranya. Berikutnya ini misalkan sebuah garis melalui titik 1, negatif 6 dengan titik negatif 5,3. Bisa kalian gambar. Caranya sama. Caranya sama. Berarti kita buat titiknya dulu yang pertama ini. Berapa ini? Misalkan ini saya pakai bantuan aplikasi. Berapa ini titiknya? Negatif 1, ini ya 1, negatif 6. Berarti kita buat titik 1, negatif 6. Kita saya lihat dulu. Ya. 1, negatif 6. 1. Nah, berarti di sini X-nya 1, Y-nya negatif 6. Kita buat titiknya berarti di sini. Oke. Kemudian ini titik apa ini tadi nih? Titik sembarang namanya ya. Ini kan gak ada keterangan titiknya apa. Berarti kita tulis sembarang, misalkan titik A. Berarti ini titik A. Kemudian titik negatif 5,3. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya 3. Berarti di mana ini? Oh, sebentar. Kita geser dulu. X-nya negatif 5, Y-nya 3. Ini ya, X-nya negatif 5, Y-nya 3. Berarti X-nya ini negatif 5, Y-nya 3. 3 kemana? Oh, ke atas. Di sini berarti. Di atas ini. Berarti ada sebagai titik B. Kalau sudah begini, ini titik yang pertama 1, negatif 6, yang kedua titiknya adalah negatif 5,3. Kalau sudah kita hubungkan kedua titik ini, ya titik yang pertama dan titik yang kedua kita hubungkan. Nah, dengan situ ini dia garisnya. Nah, ini adalah sebagai garis ini. Garis ini kita namai garis F ini ya, ini garisnya F namanya. Itu adalah garis yang melalui titik maaf, saya ulangi lagi ya. Ini kita hubungkan ke sana. Garis ini melalui titik 1, negatif 6 dan negatif 5,3. Ini garisnya namanya apa? Sembarang. Tuh. Nah. Ini garisnya ini. Saya kira itu demikian pertemuan hari ini. Sebagai bahan latihan, coba kalian kerjakan soal-soal yang lain. Evaluasi materi 2 ini. Nomor 2, 3, 4, 5. Dikerjakan di rumah.
Oke. Demikian untuk materi bab kedua di materi koordinat kartesius saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Di sini juga ada beberapa soal uji kompetensi. Nanti kalian bisa kerjakan soal-soal ini di rumah sebagai bahan latihan. Ini banyak soal di sini. Nah, kerjakan di rumah sebagai bahan latihan. Ini saya tunjukkan soal-soalnya untuk bahan latihan kalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya di bab ketiga. Sekian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.